Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Auwidasa MSc dan Pak Nasrullah SPD MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan PLP1 saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Jihad Muhammad dengan NIM 2001 015 02 007. Baiklah, selanjutnya mengenai analisis kebutuhan PLP1, di mana yang pertama yaitu mengenai identitas tempat saya melaksanakan atau melakukan kegiatan PLP1 ini, di mana nama sekolahnya yaitu PTD SMP Negeri 5 Baru, di mana alamat sekolahnya bertepatan pada Padayelo, Lalolang, Kecamatan Tanah Trilau, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sekolah ini sudah berstatus akreditasi A. Yang kedua, mengenai identitas guru mitra. Nama guru mitra yang saya tempati yaitu Pak Hendra SPD dengan nomor kontak HP 081 340 440 954, di mana alamat rumah guru mitra saya Soreang, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanah Trilau, Kabupaten Baru. Baik, selanjutnya mengenai materi-materi apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai aspek yang ditelusuri, yang kedua hasil pengamatan dan wawancara, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat rencana pemecahan masalah, yang kelima tanggapan terhadap pemecahan masalah, dan yang keenam kesimpulan dan saran. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai aspek yang ditelusuri. Yang pertama, kultur sekolah. Yang saya tanyakan kepada guru mitra saya yaitu apakah guru di sini mengajar sesuai dengan RPP yang disediakan. Yang kedua, apa visi dan misi dari sekolah ini. Yang ketiga, tata tertib sekolah. Aspek yang saya telusuri yang kedua yaitu praktik baik pembelajaran, di mana yang saya tanyakan yaitu bagaimana cara guru dalam melakukan pembelajaran. Aspek ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Yang saya tanyakan kurikulum apa yang digunakan di sekolah ini. Yang kedua, perangkat pembelajaran apa yang digunakan di sekolah ini. Selanjutnya, aspek yang keempat, strategi dan evaluasi pembelajaran. Yang saya tanyakan mengenai yang pertama metode pembelajaran, yang kedua jenis pendekatan, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat standar penilaian. Dan aspek yang kelima yaitu proses pembelajaran, di mana yang pertama saya tanyakan yaitu pelaksanaan proses pembelajaran, dan yang kedua mengenai kesulitan dalam mengajar. Baiklah, selanjutnya materi kedua yaitu hasil pengamatan dan wawancara. Yang pertama, hasil pengamatan. Dari yang saya amati, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru mitra saya, ia mengajar sesuai dengan RPP dan menggunakan perangkat atau media pembelajaran seperti buku paket ataupun LKS. Ia juga menyampaikan materi dengan sistematis, itu ia lakukan agar siswa-siswa yang ia ajar mengerti dengan materi yang disampaikan. Terkadang juga ia mengalami kesulitan dalam mengajar siswa yang kurang mampu memahami materi. Yang kedua, hasil wawancara. Adapun hasil wawancara yang saya lakukan kepada guru mitra saya yaitu yang pertama kultur sekolah, yang kedua praktik baik pembelajaran, yang ketiga kurikulum dan perangkat pembelajaran, yang keempat strategi dan evaluasi pembelajaran, dan yang kelima proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya mengenai hasil wawancara terkait kultur sekolah. Yang pertama, pengajar mengajar sesuai dengan RPP. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, mengatakan bahwa guru-guru yang mengajar di sekolah ini mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat untuk memudahkan para guru dalam menyampaikan atau menentukan materi yang akan diajarkan selama 1 semester. Yang kedua, mengenai visi misi sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan saya di UPTD SMP Negeri 5 Baru ini, bahwa visi misi dari sekolah ini dapat dilihat pada gambar di samping, yang dimana visinya yaitu terwujudnya insan yang berkualitas, berdaya saing, berakhlak mulia, dan peduli terhadap lingkungan yang berlandaskan iptek dan intak. Yang kedua yaitu misinya, yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamatan ajaran agama. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Yang keempat, mengembangkan karakter warga sekolah yang religius, cerdas, disiplin, dan cinta tanah air. Yang kelima, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, santun, dan penuh rasa kekeluargaan. Yang keenam,
meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan penilaian. Yang ketujuh, meningkatkan pelaksanaan budaya mutu sekolah. Yang ketiga yang saya amati yaitu mengenai tata tertib. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, sebagian besar siswa di sekolah ini berperilaku baik dan melaksanakan tata tertib dengan baik, tetapi masih ada juga siswa yang tidak mematuhi tata tertib yang telah dibuat. Baiklah, selanjutnya mengenai hasil wawancara terkait praktik baik pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang saya lakukan, guru mitra yang saya wawancarai di UPD SMP Negeri 5 Baru ini memberikan atau menyampaikan materi secara sistematis dan terstruktur agar peserta didik lebih mudah dan cepat dalam memahami materi yang akan diberikan. Baiklah, selanjutnya hasil wawancara mengenai kurikulum dan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu kurikulum yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, ia mengatakan bahwa semua guru termasuk dia masih menggunakan kurikulum K13. Yang kedua mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, ia menggunakan perangkat pembelajaran berupa buku paket dan LKS yang telah disiapkan oleh sekolah. Selanjutnya mengenai wawancara terkait strategi dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, ia menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru agar peserta didik lebih bisa memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, jenis pendekatan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, di sekolah ini guru menggunakan pendekatan saintifik karena menurut guru mitra saya, alur, arahan, dan langkah-langkah dari pendekatan saintifik itu sudah teratur dan lebih baik daripada pendekatan-pendekatan yang lain. Yang ketiga mengenai strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, strategi pembelajaran yang digunakan sesuai dengan metode pembelajaran dan juga agar lebih baik, ia menggunakan pendekatan terlebih dahulu lalu menentukan strategi apa yang pas atau cocok untuk diterapkan. Contohnya, ia memberikan soal kepada peserta didik dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengerjakannya di papan tulis. Dan yang keempat, standar penilaian. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, standar evaluasi yang ia berikan adalah apabila ada siswa yang tidak lulus KKM, ia akan melakukan bimbingan ulang. Artinya, ia akan mengajarkan materi yang dianggap susah oleh semua siswa kemudian diberikan sebagai soal ujian. Baiklah, hasil wawancara terakhir mengenai proses pembelajaran. Yang pertama, pelaksanaan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru, proses pembelajarannya mengacu kepada RPP yang telah disiapkan, kemudian diakhiri pembelajaran. Biasanya ia memberikan kesimpulan terkait materi yang telah dibawakan, kemudian memberikan siswa kesempatan untuk bertanya, dan sebelum pembelajaran selesai, ia memberikan pekerjaan rumah atau PR. Yang kedua, mengenai kesulitan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru mitra di UPTD SMP Negeri 5 Baru memberitahu banyak sekali kesulitan yang dihadapi, seperti pada saat kasus COVID-19, sekolah melakukan proses pembelajaran secara daring di mana ia memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, tetapi banyak siswa yang tidak mau bertanya dikarenakan guru di rumah, sementara siswa juga di rumah, dan pada saat pembelajaran offline diterapkan, guru tidak mengetahui sikap dan kemampuan siswa yang diajarnya pada semester lalu, dan dia tidak mengetahui apakah siswa ini mengerti atau tidak mengenai materi yang telah diberikan. Baik, selanjutnya materi ketiga mengenai rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah terkait kultur sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan, salah satu masalah yang berkaitan dengan kultur sekolah ini adalah tidak terpadamnya tata tertib di dalam kelas dan di mading. Yang kedua, praktik baik. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan, salah satu masalah yang berkaitan dengan praktik baik yaitu masih banyak siswa yang kurang mampu untuk cepat memahami materi-materi yang diberikan oleh guru karena kurangnya minat belajar siswa, apalagi terhadap pelajaran matematika yang sering dianggap sebagai mata pelajaran yang paling sulit. Yang ketiga, mengenai kurikulum dan perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan, salah satu masalah yang berkaitan dengan kurikulum dan perangkat pembelajarannya yaitu kurangnya fasilitas buku paket dan LKS yang disediakan di perpustakaan sekolah
yang mengakibatkan banyaknya siswa yang tidak memiliki buku paket untuk mereka pelajari di rumah. Yang keempat, mengenai strategi dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan, salah satu masalah yang berkaitan dengan strategi dan evaluasi yaitu masih banyak siswa yang kurang mampu memahami materi jika hanya guru yang menjelaskan tanpa memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sama dalam memahami materi itu sendiri, dan juga masih banyak siswa yang telah belajar berulang-ulang mengenai materi tersebut tetapi masih tidak paham. Yang kelima, mengenai proses pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan, salah satu masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu pada saat pembelajaran offline telah diterapkan, guru tidak mengetahui apakah siswa yang diajar pada saat pembelajaran online semester lalu mengerti atau tidak mengenai materi yang telah diberikan pada semester sebelumnya. Baiklah, materi keempat mengenai rencana pemecahan masalah. Yang pertama, mengenai kultur sekolah. Berkaitan dengan masalah mengenai kultur sekolah yang saya dapati, maka rencana pemecahan masalah yang saya ajukan yaitu menempelkan tata tertib sekolah di kelas masing-masing dan juga menempelkan pada mading sekolah agar senantiasa dapat dilihat oleh siswa-siswa, atau kalau perlu membagikan tata tertib sekolah kepada masing-masing siswa agar siswa dapat membacanya setiap saat, dan juga memberikan sanksi atau denda kepada siswa yang melanggar tata tertib, contohnya pengurangan poin ataupun denda berupa uang. Yang kedua, mengenai praktik baik pembelajaran. Berkaitan dengan masalah mengenai praktik baik yang saya dapati, maka rencana pemecahan masalah yang saya lakukan adalah membuat kelas tambahan bagi siswa yang kurang cepat memahami materi. Tentunya hal ini tidak menjadi paksaan bagi mereka yang tidak ingin mengikuti kelas tambahan tersebut, dan tentunya kelas tambahan ini gratis dan guru akan menyuruh siswa yang cepat atau yang gampang memahami materi untuk membantu temannya agar dapat lebih cepat memahami materi, karena biasa banyak siswa lebih mengerti penjelasan yang diberikan teman daripada guru. Dan juga guru dapat membuatkan media pembelajaran terkait materi yang susah untuk dipahami agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dikarenakan adanya media yang menopang siswa. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum dan perangkat pembelajaran. Berkaitan dengan masalah mengenai kurikulum dan perangkat pembelajaran yang saya dapati, maka rencana pemecahan masalah yang saya lakukan adalah memberikan materi dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT agar siswa yang tidak punya buku dapat mempelajari materi di rumah. Akan tetapi banyak sekolah yang tidak mengizinkan siswanya membawa HP, jadi PDF atau PPT ini lebih baik dipelajari sendiri di rumah. Sedangkan bagi siswa yang ingin mempunyai buku paket, guru bisa memfotokopikan buku paket untuk siswa yang ingin mempelajari materi di sekolah. Yang keempat, mengenai strategi dan evaluasi pembelajaran. Berkaitan dengan masalah mengenai strategi dan evaluasi pembelajaran yang saya dapati, maka rencana pemecahan masalah yang saya lakukan adalah membiarkan siswa untuk saling bekerja sama dalam memecahkan masalah agar siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi, tentunya dengan pantauan dan arahan dari guru. Yang kelima, mengenai atau yang terakhir yaitu proses pembelajaran. Berkaitan dengan masalah mengenai proses pembelajaran yang saya dapati, maka rencana pemecahan masalah yang saya lakukan adalah mengajarkan kembali materi yang telah diberikan pada semester lalu, tetapi hanya yang inti-intinya saja, dan juga memberikan kembali soal-soal mengenai materi yang telah diajarkan pada semester lalu. Ini bertujuan untuk mengetes seberapa tertariknya siswa mengikuti pembelajaran. Baik, materi kelima terkait tanggapan terhadap pemecahan masalah. Yang pertama, tanggapan berkaitan dengan kultur sekolah. Menurut guru mitra saya mengenai solusi atau pemecahan masalah yang saya berikan sudah baik dan benar. Cuman guru mitra saya mengatakan kata tidak terpajangnya tata tertib sekolah bisa diganti dengan kata kurangnya pajangan tata tertib sekolah yang dipajang dari dalam kelas maupun di sekitar lingkungan sekolah. Dan juga guru mitra saya setuju untuk memberikan pengurangan poin jika ada siswa yang melanggar aturan tata tertib yang telah dibuat. Yang kedua, mengenai tanggapan berkaitan dengan masalah praktik baik pembelajaran. Menurut guru mitra saya mengenai solusi atau pemecahan masalah terkait praktik baik pembelajaran yang saya berikan sudah baik dan benar. Guru mitra saya mengatakan memang benar masih banyak siswa yang kurang mampu dalam memahami materi yang diberikan. Ini dapat menyebabkan guru harus mengulang kembali materi yang telah diajarkan agar siswa lebih paham. Ini juga membuat guru repot karena harus mengajar materi yang selanjutnya dengan waktu yang terbatas.
Yang ketiga, mengenai tanggapan berkaitan dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran. Menurut guru mitra saya mengenai solusi atau pemecahan masalah terkait dengan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang saya berikan sudah baik dan benar. Guru mitra saya mengatakan memberikan materi dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PPT merupakan suatu usulan yang bagus di mana siswa tidak dapat membeli buku atau kehabisan buku di perpustakaan tidak perlu lagi untuk menyalin atau memfotokopi buku yang dimiliki oleh siswa lain. Tetapi ada masalah lain di mana materi ini hanya dapat dibaca atau dipelajari di rumah karena di sekolah ini tidak diperbolehkan untuk membawa handphone. Jadi solusi yang diberikan oleh guru mitra saya yaitu untuk siswa yang memiliki buku paket bisa berbagi dengan temannya pada saat proses pembelajaran dalam kelas berlangsung. Baik, yang keempat mengenai tanggapan berkaitan dengan strategi dan evaluasi pembelajaran. Menurut guru mitra saya mengenai solusi atau pemecahan masalah terkait dengan strategi dan evaluasi pembelajaran sudah sangat bagus. Guru mitra saya mengatakan bahwa membiarkan siswa saling bekerja sama dalam memecahkan masalah itu bagus untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam kelompok untuk bekerja sama dan saling bertukar pendapat di mana siswa perlu diberikan pemahaman tentang berbagi ilmu dan bagaimana membantu teman yang kurang dapat mengikuti pelajaran konsep. Belajar bersama dalam suatu kelompok tidak hanya sekedar berbagi ilmu, namun lebih kepada bagaimana seorang siswa dapat menerima dan menghargai orang lain. Adapun jenis pembagian kelompok yang guru mitra saya sampaikan yaitu pembagian kelompok heterogen, di mana dalam kelompok tersebut setiap individu yang mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, di mana setiap individu dapat saling membantu dan menutupi kekurangan tersebut. Contohnya, jika ada salah satu siswa yang tidak memahami materi tertentu, maka siswa yang sudah paham dapat membantu mengajarkan atau menjelaskan materi tersebut. Baik, tanggapan terakhir atau tanggapan kelima berkaitan dengan proses pembelajaran, di mana menurut guru mitra saya mengenai solusi atau pemecahan masalah terkait dengan proses pembelajaran yang saya berikan sudah bagus. Guru mitra saya mengatakan mengajarkan kembali materi yang telah diberikan semester lalu, tetapi hanya mengambil penjelasan yang fokus saja sudah ia terapkan. Tetapi masih banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru terkait materi yang diulang, sehingga membuat siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi yang telah dipelajari. Jadi, guru mitra saya berencana untuk membuat media pembelajaran agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi, dan ini juga dapat membantu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran. Baik, materi terakhir atau materi ke-6 yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari kultur sekolah, di mana kultur sekolah pada UPTD SMP Negeri 5 Baru ini guru-guru yang mengajar di sekolah mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat untuk memudahkan para guru dalam menyampaikan atau menentukan materi yang akan diajarkan selama satu semester ke depan, di mana sekolah ini juga memiliki visi misi yang telah mereka jalankan dengan baik, serta siswa yang tidak menjalankan atau mematuhi aturan tata tertib yang telah dibuat dapat diberikan hukuman atau sanksi berupa pengurangan poin atau denda berupa uang. Yang kedua mengenai praktik baik. Praktik baik yang telah diterapkan dalam pembelajaran matematika di UPTD SMP Negeri 5 Baru, yakni guru memberikan atau menyampaikan materi secara sistematis dan terstruktur. Ini memungkinkan peserta didik agar lebih mudah dan cepat dalam memahami materi yang akan diberikan. Yang ketiga mengenai kurikulum dan perangkat pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan di UPTD SMP Negeri 5 Baru, yakni semua guru pada SMP Negeri 5 Baru ini masih menggunakan kurikulum ke-13, serta guru di sekolah ini memakai perangkat pembelajaran berupa buku paket dan LKS yang telah disiapkan oleh sekolah. Selanjutnya, kesimpulan mengenai strategi dan evaluasi. Strategi dan evaluasi pembelajaran yang diterapkan di SMP ini, yakni guru menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru agar peserta didik lebih bisa memahami materi yang disampaikan, di mana guru menggunakan pendekatan saintifik karena arahan dan langkah-langkah dari pendekatan saintifik itu sudah teratur dan lebih baik dari pendekatan yang lain. Strategi pembelajaran yang digunakan guru sesuai dengan metode pembelajaran yang juga agar lebih baik guru di sekolah ini menggunakan pendekatan terlebih dahulu lalu menentukan strategi apa yang pas atau cocok untuk diterapkan. Contohnya, standar evaluasi yang diberikan apabila ada siswa yang tidak lulus KKM, maka akan melakukan bimbingan ulang di mana guru mengajarkan materi yang dianggap susah oleh siswa, kemudian diberikan soal ujian.
Dan kesimpulan mengenai proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran yang diterapkan di UPTD SMP Negeri 5 Baru, yakni proses pembelajaran yang mengacu kepada RPP yang telah disiapkan. Kemudian di akhir pembelajaran, biasanya guru akan memberikan kesimpulan terkait materi yang telah dibawakan, kemudian memberikan siswa kesempatan untuk bertanya, dan sebelum pembelajaran selesai, guru akan memberikan pekerjaan rumah. Adapun saran dari saya yaitu bagi siswa UPTD SMP Negeri 5 Baru yang sering melanggar tertib sekolah, mulai sekarang kalian harus bisa untuk mengetahui aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah agar kalian bisa menjadi orang yang lebih baik, dan guru-guru kalian bangga terhadap perubahan sikap kalian. Dan juga bagi siswa yang susah memahami materi pelajaran, alangkah baiknya kalian bertanya kepada guru atau kepada teman kalian yang paham atau mengerti mengenai materi tersebut. Dan untuk siswa yang paham materi, ada baiknya kalian mengajarkan atau menjelaskan kepada teman kalian yang tidak paham dengan materi. Baik, itulah tadi presentasi saya terkait laporan PLP 1 di sekolah UPTD SMP Negeri 5 Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ada pesan untuk kalian semua. Janganlah kamu mengejar seseorang yang tidak menghargai perjuanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.